Dan perlu kita sadari teman-teman semuanya bahwa sebagai manusia kita tidak lepas yang namanya cobaan, ujian, masalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Mas Oji Channel, sahabat MOC dimanapun teman-teman saat ini berada. Alhamdulillah selalu kita mengawalinya dengan doa. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat, tetap bersemangat, dan masih diberikan kelimpahan rezeki, diberikan kelimpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini bertemu kembali, berjumpa lagi dengan channel yang kita kembangkan ini, channel yang kita bangun bersama untuk kemanfaatan kita bersama. Mas Oji Channel, teman berbagi, motivasi, dan inspirasi. Alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini kita kembali ingin berbagi, sharing. Mudah-mudahan sharing hari ini kita bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Apa yang ingin kita sharingkan hari ini? Hari ini kita ingin sharing tentang jangan berputus asa. Nah, penting banget buat teman-teman semuanya, apalagi teman-teman yang hari ini mungkin sedang mengalami titik kejenuhan dalam sebuah usaha, sedang mengalami kebosanan ya, sehingga ada rasa berputus asa di dalam diri kita. Kita mengingatkan jangan sekali-kali teman-teman untuk berputus asa. Kenapa? Sebagaimana Allah sudah ingatkan kepada kita semuanya ya, di dalam Quran surat Az-Zumar ayat ke-53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, ya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ini mengingatkan buat kita semuanya teman-teman, sebagai pengingat agar kita tidak berputus asa, karena Allah sudah mengingatkannya bahwa kita semuanya diberikan ujian, diberikan cobaan, tentu supaya kita bisa bangkit kembali, bisa bersemangat, dan bisa keluar dari permasalahan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa. Dan perlu kita sadari teman-teman semuanya bahwa sebagai manusia tentu kita tidak lepas yang namanya cobaan, ujian, masalah ya. Setiap hari ada berbagai masalah yang harus kita hadapi, bukan kita hindari ya. Mulai dari masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah di sekolah, masalah di manapun ya, di pergaulan kita, itu menjadi masalah yang normal kita hadapi. Tidak ketinggalan mungkin ada masalah finansial ya, tentang gaji, mengeluh yang lain sebagainya. Nah, ini menjadi sesuatu yang normal dan harus kita hadapi. Nah, jadi kadang-kadang ya, kadang-kadang masalah yang kita hadapi itu kok datangnya ya bertubi-tubi, berturut-turut, bertumpuk-tumpuk. Nah, pastinya ini ada hikmah yang harus kita uraikan. Pastinya ada sesuatu yang harus kita pecahkan bersama. Kenapa masalah-masalah ini datang bersama-sama, datang bertubi-tubi, datang bertumpuk-tumpuk. Mari kita ambil hikmah dari setiap masalah yang kita hadapi dan jangan pernah kita berputus asa. Mungkin ya, saat kita berlari ya, seperti kita berolahraga berlari, kadang tidak ada niatan kita untuk berhenti, tapi kemudian kita akhirnya berhenti juga karena kelelahan, karena kecapean, ya. Akhirnya kita berhenti untuk selamanya, tidak melanjutkan lagi perjalanan lari kita. Tapi itu keliru, salah ya. Ketika kita berlari, kemudian kita lelah, kita capek, berhenti untuk beristirahat sambil memikirkan ide-ide bagaimana agar kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Bagaimana agar capek kita itu hilang. Tentu harus beristirahat ya. Dengan kata lain teman-teman, bahwa
berhentinya kita itu adalah dalam rangka mengumpulkan energi yang hilang karena capek, karena lelah, itu normal adanya. Sehingga ini harus kita sadari bersama bahwa kita membutuhkan energi baru lagi agar kita tetap berlari dan bisa mencapai apa-apa yang ingin kita wujudkan. So, energi itu harus kita kumpulkan melalui banyak cara. Jangan sampai kita berputus asa gara-gara kehilangan energi. Maka teman-teman, ketika kita berhenti dari berlari, itu bukan berhenti selamanya kemudian tidak melanjutkan lari lagi, ya. Ketika kita sedang mengalami kelelahan, ada tambahan energi baru yang harus kita lakukan. Energi ini disebut sebagai sebuah motivasi. Motivasi diri ataupun motivasi orang lain, agar apa yang kita inginkan itu bisa terrealisasi dan tidak putus asa. Makanya kita memerlukan teman untuk memotivasi kita dalam rangka untuk menambahkan energi semangat baru. Energi itu juga bisa kita dapatkan dari banyak cara, ya, dengan membaca, menambah keilmuan kita dengan cara banyak belajar atas setiap kegagalan-kegagalan yang ada, kemudian bisa berbagi dengan teman-teman yang lain supaya apa? Agar upaya-upaya yang kita lakukan untuk mencapai sebuah tujuan itu bisa kita wujudkan. Jangan sampai kita berputus asa gara-gara kita tidak mendapatkan energi-energi baru. Cari energi barumu, dan sekali lagi, jangan sampai kita berputus asa, teman-teman. Maka bagaimana agar kita tidak berputus asa? Banyak cara yang bisa kita lakukan agar kita tidak berputus asa. Yang pertama, tentu kita harus menyadari bahwa impian kita, tujuan kita itu bisa tercapai. Keyakinan kita itulah yang menjadikan kita tetap bersemangat. Jadi ketika kita ingin mencapai sesuatu, sedang berusaha, bisnis, mencapai pendidikan, agar terhindar dari rasa putus asa, maka teman-teman harus memiliki banyak cara supaya langkah-langkah atau jalan-jalan yang kita lalui itu bisa menjadikan kita semakin bersemangat, sehingga masalah-masalah yang datang itu bisa kita selesaikan dan tidak menjadikan kita kemudian putus asa. Caranya bagaimana? Ya, tentu saja kita harus menjadi pribadi-pribadi yang harus selalu belajar. Belajar mengenali masalah, belajar dari kegagalan, belajar mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Tidak boleh kita kemudian berhenti, cukup sampai di sini gara-gara kita putus asa dan menganggap bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan. Yakinlah teman-teman semuanya bahwa masalah yang kita hadapi itu masih jauh lebih kecil daripada orang-orang yang mungkin di luaran sana punya masalah lebih besar. Dan paling kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bakalan membebani masalah kita di luar dari kemampuan yang kita miliki. Yakinlah bahwa semua masalah itu bisa kita selesaikan, karena pastinya Allah selalu memberikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang kita miliki. Maka yang terbaik adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan ide, gagasan, cara-cara baru agar masalah-masalah yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan dengan baik. Sekali lagi, jangan sampai berputus asa, teman-teman. Semangat, yakin bahwa apa yang akan kita wujudkan itu bisa kita lewati. Apa yang kita inginkan itu bisa kita gapai. Jadi nggak ada ceritanya orang yang bersemangat kemudian putus asa. Putus asa itu adalah cara-cara orang yang gagal. Kalau kita ingin berhasil, maka jauhkan diri dari rasa putus asa itu. Maka mulai sekarang yuk menjadi pribadi pembelajar. Bisa jadi ada masalah-masalah yang hadir karena kita kekurangan ilmu. Kurang ilmunya karena kita mungkin belum banyak belajar menyelesaikan masalah. Maka jadilah pribadi pembelajar agar kita bisa tahu ternyata ada cara-cara yang lain yang bisa kita tempuh untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Yakinlah dengan banyak belajar, kita semakin banyak tahu dan bisa menyelesaikan setiap rencana-rencana yang kita miliki. Jadilah pribadi pembelajar, jangan menjadi pribadi yang putus asa. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah diajarkan agar kita tidak lari dari masalah. Ya, ketika kita berdoa, bukan berarti doanya adalah menjauhkan diri dari masalah, tetapi bisa menyelesaikan masalah. Makanya doa yang diajarkan kan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Makanya kita boleh saja mendapatkan masalah, tetapi yakinlah bahwa Allah akan membuat kemudahan-kemudahan kita dan bisa keluar dari masalah-masalah itu.
Itu teman-teman semuanya, sharing singkat pada kesempatan kali ini tentang jangan sampai kita berputus asa. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang tetap bersemangat, tidak mudah untuk putus asa, dan selalu berusaha menjadi pribadi yang terus tegar menghadapi segala permasalahan yang ada. Tetap ikhlas, tetap sabar, tetap berusaha dan berikhtiar agar usaha-usaha yang kita jalankan, agar apa-apa yang kita ingin wujudkan bisa terrealisasi dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Dan jangan pernah tinggalkan Allah, selalu utamakan Allah dalam setiap saat. Oke? Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekilafannya. Yuk dukung channel ini agar terus berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.